Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur bersama saya Valentina Sitorus. Saudara, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa siang. Kepanikan warga terjadi saat merasakan guncangan gempa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa siang. Dari data BMKG, pusat gempa bumi berada pada 112 km arah barat Laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan kedalaman 10 km. Kronologi gempa picu peringatan dini tsunami di Nusa Tenggara Timur pada 14 Desember 2021. Sumber BMKG menyebut bahwa gempa terjadi pada pukul 10 siang lebih 20 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah dengan kekuatan magnitudo 7,4. Terletak di pusat gempa 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman yakni 10 km. Kemudian tsunami juga tadi sempat diprediksi, diperkirakan akan terjadi di mana lokasi berada di Marapokot, NTT, kemudian Reo, dan pusat gempa terdapat di 89 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km. Sejumlah gempa susulan pun juga terjadi, saudara, pasca gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Ahli geologi gempa bumi ITB, Astika Pamumpuni, menganalisis bahwa gempa susulan dapat terus terjadi meski kekuatannya semakin mengecil. Dan diduga gempa awal ini adalah gempa yang mekanismenya tidak dipicu oleh sesar naik sehingga hanya akan memicu gelombang tsunami yang relatif kecil. Gempa-gempa kecil biasanya memang kita tidak bisa tahu sampai berapa lama ya, tetapi itu biasa memang terjadi beberapa waktu setelah gempa utamanya. Begitu biasanya, tapi biasanya itu jauh lebih kecil ya. Dan itu kita tidak bisa tahu sampai berapa lama kemudian gempa susulannya berhenti. Oke. Kalau tadi BMKG juga mencatat kedalamannya 12 km, bisa diartikan Pak itu maksud dari kedalaman 12 km itu seperti apa? Ya, kalau dari kedalaman, jadi kedalaman di bawah, berarti 25, di bawah 30 itu termasuk gempa yang dangkal begitu ya. Jadi kalau kita lihat gempa dangkal biasanya efeknya cukup besar gitu ya, cukup terasa goncangan di permukaan. Dan kemudian juga kalau terjadi di laut seperti yang sekarang, kemungkinan bisa menimbulkan tsunami. Tetapi kalau dilihat dari mekanismenya yang dirilis oleh beberapa institusi, mekanismenya bukan sebagai mekanisme sesar naik gitu ya, seperti yang terjadi mungkin di Flores 1992 gitu, tapi lebih ke pergerakan yang lebih ke lateral ya. Nah itu mungkin kemungkinan atau mengenerate tsunami-nya tidak terlalu besar, atau kalaupun ada kecil sekali begitu. Itu kalau dangkal di laut itu ada kemungkinan kemudian menyebabkan tsunami. Nah, tetapi kalau gempanya mekanismenya adalah strike slip, biasanya cenderung tidak menimbulkan tsunami, atau kalaupun ada kecil begitu ya, karena pergerakan di bawah lautnya itu yang di permukaan itu tidak naik turun gitu, tetapi lebih ke bergeser kiri kanan gitu ya, sehingga kemungkinan ada tsunami biasanya relatif kecil. BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Warga diminta tetap tenang, namun menjaga kewaspadaan akan gempa susulan yang masih mungkin terjadi. Warga yang berada di tepi laut diminta segera menuju ke tempat aman jika gempa kembali terjadi. Dapat. Yang
perlu kami rekomendasikan kepada masyarakat, kami himbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami mohon, karena gempa-gempa susulan masih terjadi, maka mohon agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Jadi tadi yang kami sampaikan, peringatan dini tsunami telah berakhir, artinya bisa kembali ke tempat masing-masing, tapi juga masih harus memastikan bangunannya apakah tahan gempa, tidak rusak, tidak retak parah ya. Jadi ancaman tsunami sudah berakhir, tetapi gempa susulan masih tercatat, masih terjadi. Itulah sebabnya kami menghimbau tetap tenang, tapi memastikan bangunan rumahnya masih cukup kuat untuk ditinggali. Kemudian juga tadi kami minta periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Kemudian bagi masyarakat di wilayah utara pantai di Flores timur bagian utara dan Pulau Lembata, ini diminta untuk tetap meskipun tetap tenang tapi dan sudah bisa kembali, namun apabila sewaktu-waktu merasakan guncangan yang kuat di tepi pantai, jangan menunggu sirine, sudah bisa kembali, tetapi apabila tiba-tiba ada guncangan yang cukup kuat di tepi pantai atau mengayun cukup lama sampai lebih dari 10 hitungan, mohon juga mencari tempat yang lebih tinggi. Ya, artinya gempa yang tadi sudah tidak berdampak tsunami, tetapi masih mungkin terjadi gempa susulan yang semoga kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau seandainya terlalu kuat sehingga Bapak Ibu di tepi pantai, di muara sungai merasakan ayunan lagi atau merasa akan jatuh, mohon kembali lagi segera menuju tempat yang lebih tinggi. Meskipun sirine belum berbunyi. Jadi jangan menunggu sirine, goyangan gempa yang membuat Bapak Ibu merasa oleng, itu kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai, bisa menjadi peringatan dini tsunami. Demikian. Kemudian juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram ataupun Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau Inatius BMKG Go.id.